Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa yang budiman, ilmu fikih adalah ilmu yang merupakan pemahaman terhadap Al-Quran dan juga terhadap As-Sunnah. Tetapi meskipun ini adalah pemahaman manusia yang luar biasa. Dia memang hasil pemahaman akal, tapi bukan sembarang akal. Dia adalah hasil kerja akal-akal besar dan bukan akal-akal kecil. Akal-akal besar ini adalah akalnya Imam Syafi'i, akalnya Imam Abu Hanifah, akalnya Imam Ahmad ibn Hanbal, akalnya Imam Malik bin Anas al-Asbahi, dan seterusnya. Akal-akal mereka lah yang membantu kita untuk mengetahui apa yang seharusnya dipahami dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka lah orang-orang yang punya otoritas. Tentu saja ilmu fikih mengandung kemungkinan salah dan juga mengandung kemungkinan benar, karena dia adalah hasil ijtihad, karena dia adalah hasil pemahaman manusia. Tetapi kemungkinan benar dan juga kemungkinan salah yang ada di dalam fikih itu bukan persoalan utama dalam kajian kita. Fikih memang mengandung kemungkinan benar dan salah, karena memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan itu, bahwa setiap mujtahid yang berijtihad, yang berusaha melakukan pemaknaan terhadap teks-teks Al-Quran maupun As-Sunnah, ada dua kemungkinan di dalamnya. Bisa saja ijtihadnya benar, maka kemudian dia mendapatkan 2 pahala, namun bisa saja ijtihadnya salah, dan akhirnya dia hanya mendapatkan 1 pahala. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengenal karakter fikih yang demikian, seharusnya kita punya satu sikap yang benar. Sikap yang benar itu bagaimana? Yaitu memandang fikih sebagaimana fikih harusnya dipandang. Fikih adalah memang hasil kerja akal manusia, maka dia tidak boleh dikultuskan. Dia bukan sabda Nabi yang haram untuk dikritisi. Namun, karena dia adalah hasil kerja akal-akal besar sebesar Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, maka pada saat melakukan proses kajian, ketika kita mendapatkan kesalahan, bukan kita sebenarnya, beberapa ulama mendapatkan kesalahan, cara mengkritisinya dengan cara-cara yang penuh etika dan penuh adab. Itu yang pertama. Kedua, sebelum melakukan kritisan, para ulama itu harus tahu diri, dia adalah siapa. Apalagi kita adalah siapa? Mengkritisi para ulama yang sangat jauh perbedaannya antara kita dan mereka. Mereka adalah orang-orang yang ya'lamun, sangat tahu dan punya keilmuan luar biasa. Dan kita adalah orang-orang yang la ya'lamun, kecuali setelah dibimbing oleh mereka. Allah sudah menegaskan perbedaan ini. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Berbeda kok, tidak sama antara orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu. Maka ketika kita tahu bahwa ini sudah berbeda antara kita dengan mereka, antara kita dengan orang-orang yang luar biasa, yang punya akal-akal besar, yang punya otoritas untuk menafsiri ayat Al-Quran dan juga Sunnah, memahami kedua sumber utama syariat Islam ini, maka seyogyanya kita mawas diri bahwa kita tidak boleh untuk mengkritisi fikih atau bahkan menyalah-nyalahkan fikih. Sebab kita sama sekali bukan orang yang tepat disejajarkan dengan mereka. Kita harus tahu diri, kita harus mawas diri bahwa kita adalah para muqallid yang tinggal menikmati apa yang sudah dimasak oleh mereka, sehingga kita beribadah sesuai dengan pemahaman mereka, para ulama salafus salih ini. Kita tidak boleh mengkritisinya. Namun beberapa orang juga agak terlalu ekstrim di dalam mengkultuskan setiap pendapat fikih. Ketika kita memberikan kritisan bahwa misalnya ibadah ini seharusnya demikian, para ulama sudah memberikan kajian yang luar biasa. Misalnya Imam Nawawi mengkritisi beberapa hal-hal yang diamalkan oleh masyarakat. Kemudian masyarakat misalnya mendasarkan pada kitab-kitab fikih yang itu adalah qaul yang sebenarnya tidak mendapatkan pijakan yang kuat di dalam syariat, maka seharusnya juga dia tidak perlu untuk membela habis-habisan fikih tersebut, pemahaman yang lemah tersebut, karena memang walaupun itu adalah pendapat yang harus dihormati, tetapi ketika tahu kelemahannya, Imam Nawawi juga harus mengkritisinya. Tidak perlu untuk dibela habis-habisan, lebih-lebih dikultuskan.
dia bukan sabda Nabi yang haram untuk dikritisi. Tetapi lagi-lagi dalam proses mengkritisi ini atau dalam memilih-milih mana yang akan kita amalkan, kita harus punya adab dan punya etika. Kira-kira bagaimana seharusnya kita beramal tetap sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ini, namun juga tetap dengan etika yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh para ulama. Maka ilmu fikih ini jangan sampai kita salah berinteraksi. Kita harus mengenal karakternya dengan jelas. Kalau kita sudah mengenal karakternya, maka kita tidak mungkin sebagai orang biasa, orang yang akalnya adalah akal yang kecil, tidak mampu memahami Al-Quran dan Sunnah secara luas, secara mendalam dengan kajian yang sangat amat susah itu, kita akan menerima pemahaman para ulama kita, ya, bahwa ibadah yang seharusnya kita amalkan adalah sesuai dengan pemahaman mereka. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus belajar, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu fikih, karena ilmu fikih adalah ilmu yang memandu kita di dalam semua peribadahan kita, baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah kita atau muamalah kita dengan sesama manusia. Yang kalau itu kita niatkan ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.